Pemirsa, BKS LPD Kabupaten Buleleng bersinergi dengan BPD Bali Cabang Singaraja dan Cabang Seririt serta LPLPD menggelar rapat koordinasi membahas strategi pengelolaan LPD pasca pandemi. Koordinasi ini dilakukan untuk menampung saran dan masukan serta mencari solusi dari permasalahan pengelolaan LPD selama pandemi COVID. Bertempat di LPD Desa Adat Ambengan, BKS LPD Kabupaten Buleleng menggelar rapat rutin setiap tahunnya dengan berbagai pihak. Ada beberapa hal yang dibahas pada rapat koordinasi ini, yaitu perlindungan hukum adat dalam pengelolaan LPD, peluang LPD dalam IT, dan sharing pengalaman pasca COVID-19. Dalam kesempatan tersebut juga, strategi pertama para pemucuk yang harus diperhatikan adalah matriks LPD yang telah diberikan LPD Provinsi Bali, sehingga bisa digunakan menjadi pedoman sebelum mengambil keputusan. Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiriase, menjelaskan dalam pertemuan ini juga dibahas bagaimana peranan LPD di desa adat. Di samping itu juga, para pemucuk LPD berharap ada perhatian khusus dari Majelis Desa Adat dan Dinas Pemajuan Desa terkait kemajuan LPD di Bali. Yang dari media, baik cetak maupun elektronik, yang telah matrik LPD yang sudah diberikan oleh LPD Provinsi Bali terkait dengan dasar-dasar kita untuk mengambil kebijakan. Jadi tergolong LPD yang bagaimana atau malah masalah yang apa yang dihadapi di dalam mengambil keputusan tentu harus berdasarkan dengan matrik tersebut. Kemudian selanjutnya tentu yang paling utama adalah bagaimana perhatian utama adalah likuiditas LPD. Selanjutnya setelah likuiditas LPD yang paling utama juga merupakan urat nadi dalam pengelolaan LPD adalah bagaimana penanganan kredit bermasalah itu dengan sebaik-baiknya dengan bekerja sama bersinergi dengan stakeholder yang ada, baik itu Prajuru, baik itu Panurikse yang ada di desa utamanya. Bayar pajak sudah kita yang punya sekarang. Ya kalau dulu kan menarik. Sinergi terus dilakukan dengan mitra kerja LPD, yaitu BPD Bali Cabang Singaraja dan Cabang Seririt. Pada masa pandemi ini, seluruh kegiatan dialihkan ke sistem online, tak terkecuali pelayanan keuangan. Bahkan pembinaan terus dilakukan di samping melakukan evaluasi dari sisi perhitungan neraca balik likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Digitalisasi BPD Bali sudah bersama dengan LPD lewat e-link LPD, di mana nanti BPD dan LPD khususnya bisa berinteraksi langsung dari LPD masing-masing tanpa harus ke bank. Nah ini zamannya, eranya sekarang teknologi ya, apalagi musim pandemi COVID ini memudahkan semua LPD bertransaksi dan tidak perlu datang ke kantor BPD Bali. Sebagai pembina LPD yang bekerja sama dengan Badan Kerjasama LPD, lembaga pembina LPD sudah melakukan evaluasi. Jadi evaluasi yang kami lakukan dari jumlah LPD yang ada di Kabupaten Buleleng, yang mana berjumlah 169 ini di tahun 2020. Nah dari itu bisa kita kerjasamakan dan belum dipenuhi sebagai ekspektasi itu saja dulu. Dalam kesempatan tersebut juga, penanganan kredit bermasalah juga dibahas secara intens, mengingat di Kabupaten Buleleng, dari 169 LPD yang ada, hanya 82 LPD yang dikategorikan sehat. Komang Yuda, Bali TV.